Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata depan. Ya, mungkin kita pernah mendengar materi tentang kata depan ini. Nah, apa itu kata depan? Kata depan atau dalam nama lainnya disebut sebagai preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian dari kalimat. Ya. Jadi kata yang merangkaikan banyak kata atau bagian dari kalimat. Ya. Kata depan itu banyak sekali jenisnya. Ada yang berupa kata dasar atau ada juga yang berupa kata berimbuhan ya, atau afiks. Ya, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kata depan yang berasal dari kata dasar, yaitu yang kita akan bahas adalah kata depan di, pada, ke, dari, di, pada, ke, dari. Ya. Nah, dalam penulisan kata depan itu jelas ada aturan-aturan yang harus diperhatikan supaya tidak salah dalam penulisannya. Ya, di antaranya aturan-aturannya yang pertama, kata depan jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksudkan. Aturan pertama, kata depan yang kita maksud adalah yang ini ya. Kata depan yang ini yang sekarang kita pelajari. Jika ia menyatakan tempat, ya. Jika menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Maka harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksudkan. Dari kata tempat ya yang dimaksud. Yang dimaksud. Nah, contoh. Kita kasih contoh. Contohnya, aku lahir di Jakarta. Contohnya, aku lahir di Jakarta. Nah, penulisan di sini kata depannya adalah di. Ini kata depannya. Ya, sedangkan ini adalah keterangan tempatnya. Ya, ini adalah keterangan tempatnya. Maka harus dipisah dengan spasi. Di Jakarta, di Surabaya, di Bali. Nah, contoh lain misalkan, satu lagi saya kasih contoh. Ayah berangkat ke kantor. Ayah berangkat ke kantor. Ke kata depan, kantor, tempatnya. Penulisannya harus dipisah. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, kata depan yang dimaksud di, pada, ke, dari, jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikuti. Ya. Jika merupakan imbuhan, maka penulisannya digabung. Contoh,
Saya kasih contoh. Tas itu dibeli saat kami liburan kemarin. Contoh, tas itu dibeli saat liburan kemarin. Lihat, di sini ada kata di, tapi di sini belakangnya beli. Maka berarti ini termasuk ada jenis imbuhan. Nah, penulisannya tidak boleh dipakai spasi atau dipisah. Dia harus digabung. Contoh lain. Ini contoh 1, ini contoh 2. Contoh lain misalkan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, gitu aja ya. Lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, di sini ada kata dari, ya. Ini merupakan imbuhan pada kata pada. Jadi daripada di sini penulisannya tidak dipisah. Jelas ya? Insya Allah jelas. Lalu aturan yang ketiga, ya, aturan yang ketiga ialah jika kata depan digunakan dalam kalimat sebagai judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Jika ditulis sebagai judul, ya, entah judul buku atau judul karangan, judul film dan lain sebagainya, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Maka ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, misalkan saya membuat buku atau karangan berjudul Berlibur ke Bali misalkan. Maka penulisan judul berlibur ke-nya itu kecil hurufnya, Bali-nya kembali besar. Ya, berlibur ke Bali. Ya, sesuai kaidah kalau judul itu huruf awalnya harus besar. Nah, karena ke di sini adalah kata depan, maka hurufnya ke-nya kecil, k-nya kecil. Berlibur ke Bali. Atau contoh misalkan contohnya si pitung dari Betawi. Contohnya si pitung darinya D-nya huruf kecil. Dari Betawi B-nya huruf besar. Ya, di sini ada kata dari. Ya. Nah, D-nya harus huruf besar. Itu kalau ditulis sebagai judul. Jelas ya? Insyaallah jelas. Kemudian kata depan juga memiliki peran semantis. Semantis itu adalah makna. Maksudnya makna. Peran semantis. Ya, kalau misalkan kita baca di buku-buku yang khusus mempelajari bahasa Indonesia, dia memiliki pembahasan peran semantis. Ya. Peran semantis. Semantis itu makna. Bisa disangkutkan oleh maknanya. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah di, pada, ke, dan dari. Ya, biasanya kalau di sini ya, ke, dari itu digunakan sebagai penanda hubungan tempat. Penanda hubungan tempat. Sedangkan untuk kata pada
Ya, itu peran semantisnya adalah penanda hubungan waktu. Walaupun kita sering mendengar dikedari juga digunakan untuk waktu, namun dalam kaidah bahasa Indonesia ada pembahasan tentang peran semantis atau makna itu dikedari penanda hubungan tempat, sedangkan pada penanda hubungan waktu. Ya, jadi kalau misalkan kita bertemu dengan kalimat seperti ini contohnya, ayah pindah ke Semarang titik tahun 2020. Ya, maka isinya apa? Di, ke, dari, atau pada. Maka yang tepat adalah kata pada. Karena kata pada itu peran semantisnya sebagai penanda hubungan waktu. Walaupun nyambung-nyambung aja kalau misalkan kita jawab di tahun 2020. Namun lebih tepatnya bila kita mengacu kepada kaidah bahasa Indonesia, kita gunakan kata pada. Ya. Ada contoh lagi misalkan ibu memasak pagi hari. Nah, kasusnya sama seperti contoh di atas. Ya. Ini pagi hari dan tahun 2020 menunjukkan waktu. Berarti kita tinggal isi pada. Walaupun tetap nyambung kalau misalkan kita jawab dengan kata di, ibu memasak di pagi hari. Cuman lebih tepatnya untuk kaidah peran semantis ini kita menggunakan kata pada. Jelas ya? Insyaallah jelas. Cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.